Hai guys, selamat pagi. Jadi biasanya kalau aku tuh live ya guys, selalu bilang yang pertama-tama itu hai guys. Seingat aku jarang sih langsung selamat pagi. Dan kalaupun misalnya aku bilang selamat pagi, itu biasanya kalau misalnya aku tuh mau seolah-olah formal gitu. Pasti aku nggak bilang halo guys, hai guys, langsung selamat pagi. By the way, ini di Eindhoven. Dan ini bukan karena KDRT ya guys. Kemarin tuh ya di tempat kerja aku kan ada kolega aku tuh, dia tuh mungkin karena jauh dari supermarket. Jadi dia tuh sekarang kalau misalnya dia udah kosong botol airnya, karena ada di sini beli air ya. Jadi dia tuh ngasih ke aku. Karena aku kan termasuk dekat ke supermarket yang ada ininya loh, stasi Hel. Jadi karena jarak dekat dia lempar, aku nggak nangkap pas ini istirahat, jadinya kena ke mata aku. Ya puji Tuhan nggak ke sini ya, karena kan aku ini mau ujian guys. Jadi ujian apa? Aduh, banyak kali ujiannya ya. Membaca. Pertama-tama aku tuh ambil membaca dulu ujiannya, baru menulis, baru mendengar, baru berbicara spreken 2 kali. Berarti udah 5 kali ujian. Ini ujian ke-6. Ya ampun. Jadi aku ini udah ini yang ke-6 kali ke Eindhoven. Ini di Eindhoven ya guys. Yang terdekat dari lokasi terdekat dari tempat aku di Kerkrade Limburg. Ini Eindhoven, ini udah beda provinsi. Bayangkan guys, kalau kalian tuh di Sumatera atau di Jawa ya, di Jawa aja. Kalian tuh dari provinsi DKI Jakarta misalnya ke Jawa Barat ujiannya. Karena ini skala provinsi. Walau Belanda itu kecil, ini beda provinsi ya guys. Ini provinsi Brabant. Dan ini di kota besar ya, Eindhoven. Makanya ada masjid. Ini banyak rame lalu lintas ya guys. Tapi yang aku heran tuh di sini, di Belanda ini, juga di Jerman, waktu aku pertama kali ke Jerman ya guys, aku tuh melihat, kan aku dijemput di bandara. Jadi dari bandara ke rumah itu kan ngobrol-ngobrol lah dikit ya. Tapi yang pertama saat aku duduk di mobil, aku lihat kan itu pohon-pohonnya loh. Kan aku tuh sampai 1 Agustus berangkat dari Indonesia 31 Juli. Di situ banyak pohon. Di sini juga banyak pohonnya. Jadi ini Eindhoven, kota besar tapi tetap hijau gitu. Dan yang paling utama tuh ya ini, trotoarnya itu selalu ada ya guys. Memang ya Indonesia tuh harus belajar. Contoh misalnya ibu kota Jakarta ya, aku sih pernah lihat ada juga pohon-pohon, tapi kalau kalian jalan kaki itu sangat jarang ya guys ada trotoarnya. Kenapa? Umumnya tuh orang udah pakai sepeda motor, jadi berjalan kaki itu kurang gitu. Halo, kalau misalnya kalian naik sepeda juga kurang gitu ya, walaupun ada 1-2 naik sepeda, karena orang Indonesia tuh lebih banyak pakai sepeda motor. Jadi sepeda motor itu gabung dengan jalan raya. Lihat ini ya guys, semua mobil baru sepeda. Jadi sepeda juga ada jalurnya gitu ya. Jadi kalau aku melihat ini kayak melihat bekas KDRT ya guys. Semoga orang-orang gak ngira karena KDRT. Bayangkan orang Asia, wanita Asia dikira korban KDRT, kan kasihan ya guys. Dan kalau kalian misalnya mengalami KDRT, kan ini sesama wanita ya, berarti wanita lah korbannya. Kalau laki-laki lain cerita. Kalian tuh menurut aku sih berdoa iya, karena mungkin suami itu, kalau pacar itu lain cerita ya guys,
Itu nggak usah dihitung. Karena apa? Ya kalau misalnya masih pacaran ya putus saja, memang betul. Kalau memang sanggup ya jalani. Tapi ini kalau misalnya sudah resmi menikah ya, jadi bukan menikah siri juga, udah dicatatkan catatan sipil. Jadi kalau misalnya kalian di KDRT sama suami, pertama memang berdoa, tapi kalian melihat juga bagaimana ini, apa penyebabnya gitu. Apakah dari kitanya yang perempuan atau istri ya, atau dari laki-lakinya si suami. Tapi bisa juga bukan dianya, tapi hantu di dalam dianya. Nah, hantu di dalam dianya ini karena apa? Ya semua seizin Tuhan gitu ya. Jadi kita ini diuji lah gitu ya. Sok-sok diuji gitu, padahal pilihan sendiri. Apa solusinya gitu? Misalnya kita diuji, ujian lah ini ya. Kita yang mikir bagaimana menyelesaikannya. Misalnya kita dikasih ujian, apakah kita bilang, Tuhan tolong selesaikan ujian ini? Kan enggak ya. Kita juga. Karena apa guys? Aku bukan sombong. Waktu aku membawa Paul ke panti jompo, itu memang banyak lah dilema. Tapi dari akunya udah siap. Pertama memang kan udah disuruh ke Indonesia kan, balik. Tapi dari sisi lain, itu dari soal psikis aku tuh udah siap merelakan Paul. Walaupun misalnya kalian lihat nangis, karena aku kan waktu balik dari panti jompo mengantar Paul pertama kali itu kan, thank you for watching, ada satu mata. Kan ada orang biasa aja kan. Aku waktu masuk ke rumah itu, ke flat, kan ada masih makanan Paul, makan siangnya, kan dia tuh sore aku antar. Jadi waktu itu 22 Desember berarti winter, berarti jam-jam 5 udah gelap ya guys. Jadi aku sampai di rumah kan udah gelap. Baru ketika masuk rumah flat kan itu ada apa? Makanannya itu masih di situ. Kan di situ waktu itu yang aku nangis kan. Tapi dari psikis aku sudah siap melepas Paul. Mengapa? Karena KDRT itu ya kan, yang bukan hanya psikis tapi juga fisik kan. Fisik yang paling nampak ya kan. Psikis bisa sih nampak juga dari wajah kita ya kan, tapi kalau misalnya fisik kan contohnya seperti ini contoh ya, ini kan bukan karena KDRT itu kan, halo, bisa dilihat orang. Jadi karena fisik KDRT fisik, aku tuh udah ikhlas lah gitu ya, udah siap. Makanya aku sangat mengerti guys bagaimana orang-orang memilih bercerai, tapi bukan mendukung perceraian guys. Kan ada orang bercerai planningnya memang udah dari awalnya gitu ya kan. Ada sih. Kalau aku ditanya dulu, bagaimana tidak cocok? Bagaimana jika tidak cocok? Ya bercerai kan itu dulu. Kan ada orang komen gitu. Tapi bukan berarti planning aku tuh mau bercerai nantinya. Ya kita nggak tahu ya kan cocok atau nggak cocok itu. Contoh aku dengan si Marius lah ya. Apakah aku cocok dengan Marius? Kalau misalnya aku bilang cocok, tapi ternyata nanti tidak cocok, kan aku nggak bisa apa kan menyalahkan diri aku ya guys. Tapi misalnya hari ini, bagaimana kalau akhirnya kau tidak cocok dengan si Marius? Ya kan aku nggak menikah ya kan guys, nggak menikah sipil. Jadi kalau misalnya nggak cocok dia mau pergi ya silakan, kan aku udah punya rumah atau flat sewa lah ya. Jadi kan beda juga ceritanya ya. Aku kan nggak menikah nanti dengan Marius, nggak menikah sipil. Jadi itulah ya guys. Jadi kan beda situasi. Nah, aku paham wanita-wanita yang bercerai karena KDRT. Karena mungkin hantu di dalam diri suami mereka tuh nggak bisa diubah lagi gitu. Jadi mereka memilih dan sudah memikirkan solusi atau jawaban dari ujian KDRT mereka tuh bercerai. Karena ada orang bercerai nggak menikah lagi ya kan guys. Ada, bukan karena trauma, karena memang udah cukup lah satu laki-laki gitu. Dan mereka tidak butuh teman hidup. By the way ini di pagar ya guys, pagar orang, dan di belakangnya itu jalan raya. Jadi aku tuh masih ingat bagaimana aku sangat ingin lepas dari KDRT itu gitu.
bukan dari Paulnya gitu ya. Paulnya yang melakukan KDRT. Jadi orang akan berpikir si Rini itu ingin cerai gitu. Enggak, dari KDRT-nya itu. Bayangkan kalian disiksa, guys. Misalnya, ini jangankan dulu suami, dan kalian tentu ingin lepas dari orang yang menyiksa kalian. Ya seperti itu. Bukan karena kalian planning mau melepaskan diri gitu. Tapi beda ya, ini kan suami. Tadi ceritanya udah itu yang kita pilih sebagai suami. Dan ketika dia melakukan KDRT, kita ingin lepas dari dia. Ya gitulah. Ya, aku masih ingat tuh ya guys. Sangat ingin melepaskan diri dari KDRT itu. Jadi Paulnya juga ya. Kalau misalnya si Rini itu mendapat Paul yang tidak melakukan KDRT, apakah aku ingin lepas? Enggak juga sih. Ngapain ingin lepas? Tapi memang guys, karena aku sudah mengaku dulu, kan aku bilang alah, kalau kanteng-kanteng tapi nggak kerja, nggak punya income gitu ya, pengangguran untuk apa. Tapi memang aku tuh nggak bisa guys, kalau menurut aku nggak suka sama laki-lakinya, nggak bisa, aku nggak bisa guys. Mengapa? Mungkin ibarat gini ya, ada botol tapi bukan itu tutupnya gitu ya, kita paksain. Ya bayangkan ya guys, misalnya kalian punya botol atau wadah tapi tutupnya bukan itu, kalian paksain, mungkin bisa tertutup tapi bukan itu dari pabrikannya gitu. Misalnya ada kotak Tupperware lah ya, warna hijau, dan ada sama ukuran warna oranye. Nah, tutup oranye ini kalian paksakan ke kotak hijau tadi. Nah, ya gitu juga lah ya guys. Mungkin pas, tapi bukan itu dari pabriknya gitu ya. Kotaknya hijau, tutupnya oranye, kan nggak cocok. Ya gitulah kira-kira ya guys. Jadi aku dengan Marius tuh, memang aku lebih dulu lahir, tapi aku tuh kalau melihat wajahnya aku suka gitu. Ceile. Melihat tampangnya aku suka gitu ya guys. Tapi wajar guys. Kenapa ya? Banyak orang ganteng, banyak. Tapi ya, dulu waktu aku pertama-tama di pabrik itu ya guys, yang pabrik lama, aku tuh bahkan susah mengingat muka Marius guys. Aduh, bayangkan ya guys, otak kita ini nggak bisa kita kontrol. Yang paling gampang aku ingat tuh bahkan itu si Adrian, karena kan pipinya cabi, tinggi, badannya lurus, tegap, baru berisi. Jadi kalau misalnya aku ingat Adrian, aku tuh yang ingat tuh pipinya yang tembem, bukan tembem gemuk sih, baru badannya yang tinggi. Kalau Marius tuh ada sih sisi khasnya tuh, aku ingat kalau Marius tuh punggungnya, kebetulan ada laki-laki lewat, punggungnya agak nggak rata, punggungnya tuh nggak tegap, dia tuh agak bungkuk. Padahal badannya berisi si Marius, dia tuh nggak kurus, nggak skinny, jadi dia tuh nggak termasuk kutilang, kurus tinggi langsing enggak. Tinggi sih tinggi, tapi kalau misalnya dibandingkan laki-laki lain yang lebih tinggi, contoh si Adrian tuh masih lebih tinggi. Jadi ciri khas Marius tuh ada, tapi aku susah loh dulu ngingat dia tuh. Gimana ya? Aku kalau misalnya cara jalan Marius aku ingat, bahkan fitur wajahnya aja aku ingat guys. Baru punggungnya yang agak bungkuk aku ingat. Baru kan di kepalanya di sininya itu kan botak natural ya guys. Jadi nggak ada rambut. Jadi gampang sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan Adrian tuh lebih gampang dulu aku ingat mukanya gitu ya. Ini soal pertama-tama di pabrik ya guys. Oke lah guys, aku ke tempat ujiannya jam 11. Ini aku sampai tadi menjelang jam 9, karena itu gedungnya jam 9 tuh belum buka. Mengapa belum buka? Ya, dulu kan aku udah
Ini udah ke-6 kalinya ke situ ya guys, jadi aku tahu kan dulu bisa dibaca jam 9 baru mulai buka. Jadi kalau aku masuk jam 9 itu 2 jam aku di dalam menunggu kan. Mulai ujiannya jam 11. Ya ampun, begitu banyaknya trotoar mesti kali di belakang gue. Ada aja. Mau jalan santai tapi mesti lihat-lihat juga ke belakang. Karena ya ini tadi waktu aku di bus ya guys, kan aku dari stasiun ke sini naik bus. Aku tuh paham bagaimana caranya seandainya aku membangun kota. Bagaimana caranya mengisi kota ini, maksudnya biar rame gitu. Kalau kalian bayangkan kota-kota yang misalnya kota kecil di Indonesia, aduh nggak seberapanya lah. Karena misalnya walaupun di Siantar itu masih dempet-dempet rumah, masih banyak sungai, bukan lah ya. Kalau kalian naik bus Intra atau Sejahtera, kalian kan akan melihat sungai, banyak juga pohon-pohon hijau. Tapi itu kan beda ya guys. Kalau di sini lihat inilah yang namanya kota gitu. Walaupun misalnya nanti ada rumah yang punya taman bunga, tapi kalian tahu itu kota gitu. Aduh, susah lah. Jadi kalau misalnya aku membangun kota, contoh kota Rini, dan kota Rini ini mau aku isi orang, aku tahu gimana caranya mengisi kota itu dengan orang. Pertama aku buat kerja, membuka lapangan kerja gitu ya. Contohnya apa? Ya pabrik aja bahkan menarik kerja loh, menarik orang bekerja di situ. Pabrik apa hari ini? Pabrik frikandelen. Ini contoh ya guys. Pabrik es krim. Kalau ini kota Rini ini di mana? Contoh di Indonesia aja ya. Karena kan Belanda bukan negara gue gitu ya. Negara gue itu Indonesia. Jadi seandainya aku ingin membangun kota Rini di Indonesia, padahal belum buka ya guys, orang aja masih nunggu. Ya itu, pertama buat pabrik sehingga orang akan datang untuk bekerja. Nah ketika orang akan datang bekerja, kan tentu mereka butuh housing gitu ya, kontrakan lah gitu ya. Ada yang mungkin mau beli juga KPR. Nah makanya dibangunlah rumah-rumah gitu ya. Nah karena sudah ada orang-orang, tentu kan butuh pegawai. Ya contoh misalnya kalau level Indonesia camat kan, kantor camat, kantor wali kota. Ya itu, jangan kan dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari negara lain mungkin juga datang. Misalnya kenapa mereka menikah dengan warga negara Indonesia? Tentu karena pasangannya orang Indonesia, mereka kan boleh tinggal di Indonesia. Nah, berarti kawin campur ya kan? Kawin campur ini kan juga membuat orang makin banyak. Misalnya bawa orang tua juga, kadang mungkin berlibur 3 bulan. Kan itu makin banyak. Jadi jangankan pabrik, supermarket aja bisa aku bangun gitu ya. Ini kan menghayal ya guys. Ini trotoar. Nah, karena orang udah makin banyak, tentu kan transportasi juga harus diurus. Kereta api, baru bus. Busnya itu aku sukanya seperti di Belanda ini guys. Karena aku sudah merasa kasihan kalau misalnya angkot itu ya. Itu kan mobil kecil. Harus ini kejar-kejar target, kejar-kejar penumpang. Sekarang udah buka guys, tapi kan aku jam 11 pagi. Jadi aku memang inginnya itu seperti bus yang di sini gitu. Busnya itu berhenti di halte, jadi nggak bisa asal gini stop baru sembarang berhenti, nggak. Aku suka sih di halte gitu. Kalau memang mau mengurangi ongkos, ya jalan misalnya 1-2 halte, 3 halte gitu kan bisa. Kan berkurang juga ongkos ya kan guys. Karena kan ongkosnya sini tuh ada tarif kan. Aku sih suka sih yang sistem bus, transportasi bus. Apalagi kalau misalnya bus listrik itu hampir nggak ada asapnya loh guys. Asap knalpot tuh nggak ada. Itulah. Jadi
tadi contoh kota ini ya, pertama tuh untuk membangun lapangan kerja dulu. Karena untuk apa, bayangkan ya guys, seperti yang kasus di Nigeria, katanya tuh seperti nggak berharga nyawa manusia kan. Bayangkan guys, mungkin saking banyaknya korban, jadi dikubur itu jangankan pakai peti, kain kafannya aja nggak ada loh guys. Mungkin mereka Kristen gitu ya. Jadi mereka tuh, ternyata ada mobil, karena nggak punya kain kafan, misalnya seperti ini baju biasa, jangankan disusun guys, seperti dicampakkan aja di kuburan gitu ya. Saking nggak berharganya katanya nyawa, atau mungkin saking banyaknya ya, jadi nggak terasa berharga. Kalau misalnya keluarga kita tuh keluarga kecil, satu aja yang mati terasa gitu ya, karena jumlahnya sedikit gitu ya. Ini pohonnya bagus ya, keren, karena emang dipangkas, batangnya lurus. Ya udah ya guys, sampai di sini dulu live. Bye bye.